Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Eko Aditya dan kepada teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Saya di sini Nada Febrianti Kusuma dengan NIM 2021010908 akan menjelaskan tentang posisi agama dalam pengertian sila-sila Pancasila. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah pencipta semua makhluk yang ada di dunia. Keyakinan adanya Tuhan bukanlah suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada paham ateisme. Artinya, agama sudah menempatkan posisinya di sila pertama, dan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi dasar hidup dari bangsa Indonesia, sebab dalam agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, keempat sila tersebut telah diatur dengan seksama. Jelaslah bahwa agama menempati posisi sentral dalam pelaksanaan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar filsafat dan dasar negara, ideologi pandangan hidup, dan asas tunggal bagi kekuatan sosial politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwai Saputra, NIM 202101090027. Saya dari kelompok 11 Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan yang diperoleh secara jujur diakui bukanlah semata hasil usaha manusiawi belaka, akan tetapi di situ Tuhan ikut berperan dalam bentuk rahmat dan berkah. Dengan demikian, dalam ketepatan MPR nomor 11 atau MPR 1978 telah dinyatakan pula sebagai kelanjutan isi pembukaan tersebut bahwa seluruh dinamika kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Pancasila harus tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang 1945 diperoleh pengertian bahwa negara menjunjung tinggi moral yang luhur dan memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur. Budi pekerti atau moral secara tersebut dalam agama yang secara normatif mengikat pemeluk-pemeluknya. Persambungan nilai antara Pancasila dan agama berkaitan dalam pelaksanaan dan pengalaman di dalam kehidupan praktis sehari-hari dan kebernegaraan. Pejabat negara ditentukan harus orang yang bertakwa dan disumpah menurut agamanya masing-masing sebelum mengaku jabatan tersebut. Pada persambungan nilai Pancasila sebagai filsafat dan agama sebagai petunjuk hidup manusia, bertumbuhlah di dalamnya kegiatan dan gerak dinamika pembangunan manusia seutuhnya yang juga merupakan upaya perwujudan cita-cita dan tujuan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 202101090016. Di sini saya akan mempresentasikan keselarasan agama dan Pancasila. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki semboyan persatuan, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang memiliki makna keberagaman sosial budaya yang membentuk kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara pluralisme karena tidak hanya memeluk satu agama,
melainkan lebih dari satu agama beserta kepercayaannya. Artinya, setiap orang Indonesia memiliki kebebasan dalam beragama dan mengajarkan sesuai dengan keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Anam dengan NIM 202101090032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksistensi norma agama dan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, norma agama ini menjadi sila pertama dari Pancasila, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama tersebut menerangkan setiap warga negara berkewajiban mengakui adanya Tuhan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara memberikan kebebasan untuk menjalankan dan mengamalkan norma-norma agama yang dipeluknya, yang berarti segenap warga negara berhak menjalankan dan mengamalkan norma agama dengan prinsip saling menghormati dan menghargai di antara sesama warga dan pemeluk agama. Sekian dari saya, terima kasih.